Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banget telah mengizinkan kami untuk ngobrol-ngobrol santai bersama Kakak di Cafe Tulus yang super nyaman ini. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Miranda dan di samping saya Nila Satriani Kak. Ardiana. Kami mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi kami kesini dalam rangka untuk tugas kampus. Tapi jujur aja Kak, kami senang banget bisa langsung lihat dan belajar di tempat yang menurut kami punya nilai lebih daripada kafe-kafe yang lain. Apalagi karena baristanya juga teman-teman tunawicara yang keren banget. Nanti kami bakal tanya-tanya beberapa hal seputar perjalanan dan kegiatan di Cafe Tulus, nggak akan lama, dan semua jawabannya bakal jadi bahan pembelajaran buat saya dan teman-teman kelompok saya. Kalau kakak udah siap, kita bisa langsung mulai. Oke, boleh. Oke Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh kami tahu nama lengkap kakak siapa dan perannya di Cafe Tulus ini sebagai apa? Oke, terima kasih sebelumnya sudah datang berkunjung ke sini, mau juga cari tahu tentang kafe kami, Cafe Tulus. Perkenalkan, nama saya Taufik. Di sini saya itu sebagai founder atau pendiri kafe ini, ya sekaligus juga terlibat dalam operasionalnya sehari-hari. Tapi mostly ada beberapa tim lagi yang membantu dan berkontribusi besar di Cafe Tulus. Salah satunya ada Zainab namanya, tapi beliau lagi di Jakarta. Kemudian ada tim yang handle operasi juga, ada namanya Didi, ada namanya Faat. Kemudian dari baristanya sebenarnya sudah banyak sekali, tapi udah rolling berapa kali, dan terakhir ini ada 3 barista, itu namanya Ayu, sama namanya Ririn, dan Wiwi kalau nggak salah satu, sorry saya lupa karena masih baru. Itu mas baru, mereka masih baru masuk 1-2 mingguan gitu. Oke Kak, untuk pemilihan Cafe Tulus ini Kak, kayak penasaran banget. Kesannya hangat dan menyentuh. Nah, kenapa sih namanya Cafe Tulus? Oke, soalnya ada keunikan ya. Ini to be honest, namanya itu di awalnya bukan Cafe Tulus, namanya itu Cafe Tuli. Itu karena kita memang mau menunjukkan poin di sananya gitu. Kalau baristanya, waitersnya, chefnya itu semua teman-teman tuli. Kami sebutnya teman tuli karena mereka lebih nyaman dan lebih senang dipanggil tuli dibandingkan mungkin tunarungu atau tunawicara gitu. Nah, namanya itu di awal. Terus beberapa mengatakan kayaknya karena ownernya itu bukan orang tuli, jadi kita disuruh ganti nama ke nama yang lain gitu. Dan syukur menemukan kata Tulus ini jauh lebih bisa merepresentasikan tempatnya juga, baristanya juga gitu. Bagaimana mereka melayani dengan tulus, dengan semua kemampuan yang mereka punya gitu. Rasa yang mau diberikan kepada pelanggan juga rasa tulus melayani dari barista maupun dari owner juga tempatnya gitu. Jadi base-nya itu semua dikerjakan dengan ketulusan hati. Sungguh nama pemilihannya yang satu kata tapi menyentuh semuanya. Kalau boleh flashback sedikit Kak, Cafe Tulus ini mulai berdiri tahun berapa? Kemudian awalnya gimana sih ceritanya bisa tercetus ide buat cafe ini? Cafe ini, oke. Cafe ini tuh launchingnya di tahun 2022 awal Januari, tapi di developnya itu dari tahun 2021. 2021 itu kami membuat pelatihan gitu, jadi ada beberapa teman tuli yang kita ikutkan pelatihan barista, membuat kopi dan lain sebagainya itu di tahun 2021 itu. Nah, di akhir 2021 kita sudah mulai untuk cari tempat, kemudian memikirkan lokasi dan lain sebagainya untuk alumni pelatihan ini bisa diberdayakan gitu. Nah, tidak lama, satu bulan aja ini pembangunan kafenya, terus kita launching di Januari gitu. Nah, ini udah berjalan berarti kurang lebih hampir 4 tahun gitu, sampai tahun sekarang gitu. Dan memang kita masih bisa konsisten untuk tetap memberdayakan teman-teman tuli sebagai penggerak utama di Cafe Tulus ini.
Kalau misalnya Kak ada kayak kan ini teman-teman tuli, ada nggak sih kedepannya buat merekrut lagi misalnya teman-teman yang disabilitas? Oke, iya itu menjadi big ide di awal gitu. Setelah melihat ini berjalan dengan cukup baik, sebenarnya kami juga mau menerapkan hal tersebut yang disampaikan tadi di teman-teman disabilitas yang lain yang mungkin tidak bisa melihat gitu, atau mungkin yang cacat fisik gitu. Nah, itu masih jadi PR atau dreams kami juga ke depannya, diharapkan sangat bisa terjadi. Tapi kalau dari kacamata kami, mungkin baiknya kita konsen dulu di satu ini nih, teman-teman disabilitas tuli. Syukur-syukur tuh yang keluar dari sini tuh dia tidak stop di sini gitu. Meskipun tadi saya bilang udah berapa kali berganti ya, mereka ada yang akhirnya kerja di tempat lain gitu. Jadi di sini adalah tempat mereka mencari pengalaman untuk menambah portofolionya mereka, CV-nya mereka, terus keluar dari sini mereka bisa kerja gitu. Jadi concern utama itu masih di sana. Bagaimana kita bisa optimalkan dulu ini. Kalau sudah optimal, sustain, mungkin baru kita pikirkan untuk bagaimana nih kita merangkul teman-teman disabilitas yang lain. Gitu. Kalau dari tadi yang dijelaskan kakak, ini Cafe Tulus sudah berdiri sejak tahun 2022 ya, dan sudah ada idenya itu akan merangkul teman-teman tuli yang lainnya atau teman disabilitas yang lainnya. Ada nggak sih Kak ini rencananya mau buka cabang atau sudah ada cabangnya? Oke, buka cabang sebenarnya ada. Semuanya mau dibuat di perintis awalnya. Kita mau buka cabang, tapi dapat opportunity dari Pemkot. Lagi ada event di Pantai Losari sekarang, dan ternyata di sana bukan sekedar stand itu, bukan stand yang dikasih untuk jualan, tapi ruangan. Itu ruangan di dalam, terus ada tempat duduk, bener-bener literally sebuah cafe itu. Jadi sekarang ini baru berjalan beberapa hari ya. Makanya di sini kawasan kita belum jalankan di sini. Entah nanti kita akan rekrut lagi untuk ngisi di sini, tapi kita lagi concern di sana karena di sana itu lagi padat juga, lagi banyak juga pengunjungnya. Jadi kita concern di sana. Kalau memang secara sudah sustain, kita coba lagi jalankan lagi di sini. Gitu. Dan saya bilang tadi mungkin sebulanan di sana, tapi katanya itu kalau memang bagus, worth itu bukan hanya 1 bulan, ini akan panjang nanti. Mungkin kita bahkan akan stay di sana gitu. Jadi itu jadi cabang baru Cafe Tulus. Di sini juga running, dan ya kita cari lagi tempat-tempat lain gitu. Fokus dari cafe ini sebenarnya bukan hanya ya mempekerjakan mereka, tapi bagaimana orang-orang umum gitu pada umumnya itu bisa berinteraksi dengan mereka gitu. Fokus kami itu di inklusivitas. Bagaimana akhirnya mereka tidak canggung, akhirnya mereka bisa mulai berkomunikasi dengan teman tuli, dan experience yang dia dapatkan dari Cafe Tulus itu nanti bisa dia bawa keluar. Kalau nanti mereka ketemu sama teman tuli yang lain, mereka harus bersikap seperti apa, at least mereka sudah punya experience atau pernah nih wawancara atau berbicara lah sama, berkomunikasi lah sama teman-teman tuli, dan membuat teman-teman tuli yang lain itu bisa jadi lebih aware sama orang yang sudah berkunjung di sini. Itu sih. Terus nih, kan Cafe Tulus ini punya daya tarik sendiri ya. Terus tadi kakak juga mengharapkan bagaimana itu kita orang-orang bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli ini dengan adanya cafe ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan di sini target pelanggannya kakak ini secara luas ya. Terus untuk promosinya ini kakak strateginya bagaimana? Oke, promosinya di awal itu kita launching normal saja, memang dari mulut ke mulut saja. Dan di awal kafe ini buka, kafe ini tuh ramai sekali sama teman disabilitas tuli. Itu jadi teman-teman tuli, diramaikan sama teman tuli. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitar akhirnya sudah mulai datang. Gitu. Satu yang harus kita pahami mungkin dari bisnis kafe, sebenarnya yang paling kuat leads-nya itu yang berkunjung di kafe adalah orang di sekitar. Nah itu dulu yang menjadi target pasar utama kita. Gitu. Kenapa ya, kalau pun orang jauh datang itu berarti bonus. Gitu. Dia mau datang ke tempat yang jauh berkunjung ke kita, itu tetap jadi target kami. Tapi orang sekitar dulu, bagaimana kita bisa
menggait tempat yang paling ramai dulu. Dekat sini ada Stikes Mega Reski, kita masuk ke sana, biasa kita bikin event kalau ada mau bikin bazar dan lain sebagainya. Di sini juga kita tunjukkan experience yang berbeda sehingga orang mau datang kembali. Itu menjadi hal penting bagaimana teman-teman tuli bagaimana teman-teman tuli melayani customer yang datang, gitu, menyapa dengan ramah. Kemudian di sini bisa dilihat ya beda dengan kafe lain, bukan hanya dari baristanya tapi suasananya, dan di sini nggak ada musik sama sekali. Itu kita nggak putar musik dan lain sebagainya, benar-benar tenang, ketenangan yang kami berikan. Jadi kebanyakan tuh orang yang datang ke sini tuh pengen kerja atau cari ketenangan. Itu sih yang potensi-potensi dari produk kita yang bisa kita pasarkan. Selain itu kita juga menjalankannya di sosial media tentu. Kita membuat story, kita rajin juga untuk undang influencer. Beberapa influencer sudah pernah datang ke sini. Kita juga pernah didatangi oleh beberapa stasiun TV terkait tempat ini. Jadi cukup banyak sih. Jalur-jalur itu juga tidak kita minta sendiri tuh, semua datang sendiri gitu. Nah itu promosinya kebanyakan lewat situ. Tapi mostly akhirnya Indian yang rajin datang, yang berkunjung secara sustain adalah orang-orang sekitar gitu. Jadi kenyamanannya untuk orang sekitar yang kita jaga gitu. Karena kafe kan repeat order ya, salah satu produk yang repeat order gitu. Ya Kak, luar biasa sekali. Kalau ngomongin modal awal merintis pasti ada modal awal kan ya Kak. Modal awal waktu itu kira-kira berapa? Adakah sumber dana lain? Karena saya lihat di sini ada stiker PLN Peduli. Apakah disponsori atau bagaimana? Oke. Ya, itu pelatihan di awal itu disponsori PLN Peduli, termasuk juga pembangunan kafe ini. Itu nilainya mungkin setengah dari pembangunan kafe ini, gitu, disponsori sama PLN Peduli. Sisanya itu dari saya dan Zainab, kami berdua yang berkontribusi secara personal tuh, untuk memodali kafe ini. Nilainya saya tidak tahu pasti ya, mungkin di around, kalau tergantung ya. Kita bangun kafe itu biasa lihat lokasinya dulu. Ini tempatnya dulu benar-benar kosong, jadi gak ada apa-apa. Membangun ini tuh nilainya cukup gede, itu menurut saya ya. Renovasinya, dikasih plafon, lampu, AC dan lain sebagainya, perabotan alat kopi. Alat kopi mungkin sendiri, alat-alat di belakang bar itu mungkin nilainya 50-an sendiri gitu. Furnitur dan alat-alat kayak AC dan lain sebagainya, lampu itu mungkin kisaran 100 lebih gitu, bisa 150 bahkan. Itu kayak bikin kacanya dan lain sebagainya. Kurang lebih sih mungkin 200 ya, seingat saya gitu. Ya, Kak. Berarti ini modal awalnya dimulai dari nol banget ya Kak. Iya. Kalau ini mungkin agak sensitif Kak, tapi boleh dong dikasih gambaran kira-kira omset Cafe Tulus itu per hari, per minggu, atau per bulan biasanya berapa? Oke, oh ya, ini saya harus ceritain karena kalian kan mahasiswa ekonomi ya. Iya. Kalau omset ini semuanya bisa dibilang not good but not bad juga, tidak begitu bagus, tidak begitu buruk juga. Jadi sejauh ini cukup lah untuk menutup operasional itu, tapi untuk profit itu tidak begitu besar gitu. Bisa dibilang mungkin bahkan sangat kecil gitu. Dan ya karena base-nya kita memang buat ini kafe, meskipun kita bilang ini base-nya sosial, tapi ini kan tetap bisnis ya. Kita paling tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, itu kita udah syukur banget gitu, bisa mempekerjakan mereka gitu. Dan oh iya, ini kan lantai 1 ya kafe gitu. Lantai 2 ini semuanya ada studio foto, studio film. Di atas kita punya dan itu beroperasi juga, itu yang kadang subsidi silang tuh sama kafe gitu, entah itu listrik kan, atau apa dan lain sebagainya gitu. Oke Kak, ngomongin soal tadi juga sempat Kakak singgung mengenai operasional. Nah, alat-alat utama yang dipakai di dapur Cafe Tulus itu apa saja? Penasaran banget Kak, karena di balik layar itu kami tidak lihat baristanya. Oh iya, nanti mungkin bisa berkunjung sini ya kalau kafenya running, siapa tahu Senin besok mungkin, atau masih saya nggak tahu ya.
bagaimana. Tapi nanti saya coba kontak atau ingatkan saya saja, tanya bilang udah beroperasi atau tidak. Di belakang itu kita punya mesin kopi, itu udah dua kali ganti. Harga mesin kopi itu 5 jutaan, 7 jutaan kayaknya, 7 jutaan 2 kali berarti udah 14. Itu kita punya grill itu untuk ngerosting kopi. Itu harganya berapa ya? 3 juta kalau nggak salah. Itu kami punya 2. Tapi itu bantuan dari PLN dari pas pelatihan kemarin. Kemudian kita punya juga pemanas air 2. Itu berapa ya? 500 ribuan kayaknya. Terus bahan baku yang lain seperti sirup, kopi, bean itu juga bisa mungkin 10. Mungkin ya 10 kalau semuanya, karena kita tuh bukan hanya kopi, ada makanan juga, ada french fries juga, cemilan, makanan berat juga gitu. Dan apa namanya untuk untuk kulkas itu 11 juta kayaknya deh, bukan kulkas, showcase itu kisaran 11 jutaan. Terus freezernya itu mungkin 10 jutaan untuk simpan es batu. Jadi itulah saya bilang mungkin kisaran 50 total harganya. Ke depan sih sebenarnya ekspansi kami, kita mau buat produk baru itu telur, rencananya telur dadar ya. Kita mau buat itu, kita butuh produk yang harganya itu ekonomis. Kenapa? Melihat market juga sekarang kebanyakan mahasiswa yang mau makanan ya around 10.000 sampai 15.000, nah itu jadi konsep kami ke depan gitu. Jadi tetap bisa ada nih, kita bisa menjangkau pasar baru dengan produk baru gitu. Kalau dilihat sih dari postingan-postingan di Instagram itu makanannya enak-enak banget ya Kak, sama fresh. Sayang sekali hari ini kita belum bisa mencobanya. Mungkin bisa diinfokan ke teman-teman, Cafe Tulus ini biasanya dia buka dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kalau Cafe Tulus itu bukan jam 11, enggak terlalu pagi memang. Tutupnya itu sampai jam 11 malam, kita buka 12 jam gitu. Last order jam 12 malam gitu. Tapi ini tidak mesti seperti itu. Misalnya ada request, biasanya kita mau bayar, oke kita extra time gitu. Atau misalnya mau meeting atau event, oke kita biasa buka lebih awal gitu. Jadi bayar request aja sebenarnya juga. Kalau tadi itu dari makanannya Kak, Kakak itu bahan-bahan makanannya ini sudah ada supplier khusus Kak atau gimana? Beberapa sudah ada, kayak sirup, susu itu supplier khusus mereka yang bawa. Air juga itu mereka yang datang bawakan. Kalau makanan beratnya kayak ayam, beras itu ya kita beli di pasar sekitar saja gitu. Kalau untuk kopinya Kak? Beannya ya ada, kadang mostly saya paling suka ambil bean itu di Kopi Ujung, itu di Pantai Losari. Kita pakai specialty, saya nggak tahu entah 70-30 Arabica sama Robustanya atau bagaimana, itu racikannya mereka itu sih yang kami pakai. Ya Kak, satu fun fact juga Kak, kebetulan saya sering kesini saya sering kesini buat rapat sama teman-teman komunitas, dan saya sangat kagum sama baristanya di sini, ramah-ramah dan keren-keren walaupun dengan keterbatasan mereka. Nah, sistem pengelolaan karyawannya di si Cafe Tulus itu kalau boleh tahu kayak gimana Kak? Sistem pengelolaan karyawannya di sini kita pakai 2 shift. Jam 11 sampai jam 4, kemudian jam 3 sampai jam 11 gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Itu kita gantian 2 orang gitu. Ada karyawannya ada 3 yang aktif. Kalau misalnya ada event dan sebagainya baru kita panggil lagi dari luar jika dibutuhkan gitu. Jadi pergantiannya gitu. Jadi off-nya itu mereka 1 kali seminggu, kecuali memang ada yang urgent, itu biasa baru diganti dengan temannya yang lain. Lanjut Kakak, kalau dari sisi manajemennya Kak sama pencatatan keuangannya itu stok bahannya dipakai sistem apa? Sistem manual Kak atau sudah sistem digital? Kalau bahan itu semua kita di spreadsheet. Itu kalau ada yang mau habis itu bisa dipantau oleh semua pengurus. Itu kita bilangnya pengurus ya. Tim pengurusnya Cafe Tulus. Jadi nanti kalau ada yang habis baru diingatkan, di remind gitu.
pakai Excel. Kalau yang mengurus manajemen dan pencatatan keuangannya Kak, apakah sudah ada atau? Kalau pencatatan keuangannya kami pakai aplikasi namanya Majo. Dulu sebelumnya pakai Moka, itu otomatis aja sih, kita tinggal pantau aja. Oh berarti di Cafe Tulus ini ada kayak struktur begitu Kak? Atau? Iya ada struktur sih, tapi nggak terlalu ditunjukkan. Kayak founder, owner, kemudian ada pengelola SDM, itu ada operasional ya teman-teman barista. Dalam perjalanan Cafe Tulus ini pasti ada suka dukanya ya Kak, apalagi itu mulai openingnya pas setelah pandemi ya. Boleh nggak diceritain Kak, ini tantangan terbesar apa yang sudah dialami oleh Cafe Tulus ini dan bagaimana caranya mengatasinya? Oke, yang paling kerasa ya sebenarnya itu adalah membangun trust kepada calon customer kita bilang, orang yang lewat gitu. Kalau dibilangin tempatnya kan cukup strategis ya, trafficnya cukup tinggi ya orang lewat gitu. Tapi untuk mereka singgah, apalagi sudah tahu ini kafenya didominasi teman-teman tuli, itu banyak keraguan gitu. Bahkan saya punya teman datang ke sini, rumahnya dekat sini, dia nggak mau datang karena takut gitu buat komunikasinya, tapi nanti nggak salah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi PR besar yang kami lakukan ya. Kita biasa buat campaign, kita buat biasa di sosmed, atau kita bisa kemarin ada banner di depan sini cara ordernya, sebenarnya di situ ada cara ordernya kayak gimana gitu. Jadi mau yakinin orang untuk akhirnya datang ke sini sebenarnya yang menjadi PR terbesar kami. So tapi kalau orang udah ada di sini itu kita treatment seramah mungkin untuk mereka datang kembali. Terakhir nih Kak, dari pengalaman tadi itu yang diceritakan sudah keren banget nih, tapi pasti nih ada sesuatu harapan ke depannya atau rencana ekspansi ke depannya mengenai Cafe Tulus ini. Oke, ekspansinya sebenarnya itu salah satu yang paling dekat ya. Kita mau buat produk baru menjadi rumah makan sambil rumah makan gitu. Kita bisa jangkau pasar baru. Kemudian yang saya bilang tadi, kita mau buka cabang lagi, lebih banyak memberdayakan lagi teman tuli, dan kalau bisa harapannya kita bisa bukan hanya teman tuli saja, seperti tadi yang disampaikan, kita bisa memberdayakan teman-teman disabilitas yang lain. Mungkin itu saja Kak, dan terima kasih Kak sudah menjawab semua pertanyaan kami tadi. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.